Shalom saudara-saudara. Saya nggak bisa lihat jelas mukanya, tapi mungkin kalau ada yang di belakang boleh maju ke depan, biar nanti yang mungkin datangnya lebih telat akan ada di belakangnya. Kita penuhin dulu yang depan. Selamat datang juga yang baru datang. Selamat datang di Creative City Worship. Happy Sunday guys. Kita biasanya ngucapin sebelum dan sesudah ibadah, supaya terlihat bahwa ini hari Minggu ya guys. Dan it's a good day. It's a tired day. Tapi it's a good day. We believe today it's a good day, tomorrow it's a good day. Karena kita punya a good father, a great father even. Gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh semenit, 2 menit mungkin kalian bisa saat teduh berdoa dulu. It's okay. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Apalagi di minggu terakhir Tuhan Yesus. Dalam seminggu ini kami Tuhan Yesus, kami bekerja, kami di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, Kau beserta kami Tuhan Yesus. Dan di hari Minggu ini kami berkumpul padamu Tuhan Yesus. Bukan sekedar hanya datang Tuhan Yesus, tapi kami mau berharap, kami mau mendengar Tuhan Yesus, kami mau belajar, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau melakukannya Tuhan Yesus setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Kau ampuni Tuhan Yesus untuk hati, pikiran, jiwa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau hancurkan roh jahat juga di dalam nama Tuhan Yesus yang mau mengganggu kami setiap detik, setiap hari, even di minggu ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkumpul memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus, Kau berkati kami, keluarga kami, teman kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau jagai kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Kiranya Kau mau peluk kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau mau pegang kami Tuhan Yesus. Angkat kami Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, seberat apapun Kau takkan biarkan kami tergeletak Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan terbang bersamamu Yesus setiap hari, setiap saat Tuhan Yesus. Ya, berdoa kepadamu Yesus. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear the thing that
Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Gak apa-apa, silakan duduk. Kali ini kita nggak sendirian di sini karena hari ini spesial ya guys. Ini ada kesaksian pujian didatangkan langsung dari Australia. Dari Perth ya. In Perth. So amazing gimana regenerasi bisa muncul di hadapan kita ya. Kemarin ada di Instagram, ada yang nanya seseorang, bagaimana nih, can you tell us what's the, intinya pokoknya, or the generation, the coming generation. Orangnya bilang, don't come. Jadi sebagian dari kami memang menolak tua ya guys. Oleh karena itu di setiap Rabu biasanya sekarang ada ini CCW High Rocks ya. Jadi dia jalan di GBK sampai sekarang udah 2 bulan. Itu nggak hanya jalan sekarang ya, udah bisa lari. Tepuk tangan buat progresnya dong guys. Di umur-umur yang nggak muda lagi, mereka memutuskan untuk bisa komit ya. Seminggu sekali itu udah cukup komit ya. Bahkan Dani minta dua kali dalam seminggu. Hati-hati, ambisi bisa menjatuhkanmu nak. Tapi syukur puji Tuhan ada itu ya. Jadi lebih semangat lagi. Jadi kalau ada yang mau gabung, ini sekalian promosi. Kalau ada yang mau gabung, CCW High Rocks. Tenang, High Rocks hanya namanya aja. Kita hanya jalan gitu. Tapi yang penting tuh abis itu. Soalnya abis itu ada makan-makannya. So kalau yang mau gabung itu Rabu Kamis ya. Yang kemarin sudah gugur. Sebelum kita sebenarnya ada perkumpulan juga ya. Lari cuman gugur saudara-saudara. Banyak yang tidak komit. Nah ini 2 bulan berturut-turut mereka komit. Sekarang udah mau masuk 3 bulan. Hopefully ini bisa jadi terus sampai Maranatha ya. Jadi pas Maranatha diangkat di surga juga lari ternyata. So I want to invite you to clap your hands to Matteo and Austin. Ini perdana ya. Betul. Mana Matteo dan Austin? Wih. Cek dulu. Gila, deg-degan banget. Aduh, deg-degan banget katanya. Oke, supaya tidak tegang kita tepuk tangan sekali lagi buat Matteo dan Austin.
Come on. I'm about to have a good day, no matter what they say. The sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good Baby in my arms, walking to the neighborhood. living in the present, know what I shoulda or could. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does. Turning all things blue, gray skies blue. Hear the church sing, won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. It's a good day, no it's great. Everything I prayed for didn't come in late. I got all I need and I didn't have to wait. Ask me if you love me, didn't hesitate. Turning all things blue, gray sky blue. Hear the church sing, won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. The sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Na 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 na. Good day, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Good day, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Good day. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. It's a good day. Sekali lagi Matt and Austin, thank you Matt. Langsung ya ke atas belajar. Waduh. Wow, sekali lagi dong tepuk tangan buat Matt and Austin untuk keberaniannya ya. Ini generasi-generasi Creative City Worship. So jadi jangan heran nanti kalau mereka yang ada di sini worship leading, singer, music, Mason. Kalau Mason ibu rambut dia. Langsung pendeta mode. Sah. Wow, thank you Matt. And Austin, waduh, lupa. Boleh kita berdoa buat teenagers kita, kids kita, khusus buat mereka dan juga guru-gurunya di atas yang selalu dedikasi, yang nggak pernah terlihat ya kalau di ibadah, tapi dedikasi mereka luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat
generasi kita Tuhan Yesus di Creative City Worship. Tuhan biarkan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang takut, yang hormat akan orang tua Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan mereka know how to behave, know how to study, know how to act, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk generasimu ini Tuhan. Biarkan kau jaga mereka Tuhan Yesus dalam pertumbuhannya juga Tuhan Yesus. Kayak berdoa buat juga guru-guru di Creative City Worship, guru-guru kids Tuhan. Untuk dedikasi mereka Tuhan, kiranya kau jamah, kiranya kau berikan mereka energi yang ekstra untuk anak-anak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk mereka Tuhan. Hai dalam namamu, haleluya, amin, amin, let's go. Berdiri
masuk dalam firman Tuhan. And Amen. You are worthy. Everything. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace.
darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Hanya ada satu nama yang layak ditinggikan dan diagungkan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, yaitu nama-Mu Yesus. Engkau Raja atas kehidupan kami, Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Dan Kau layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Biarlah kiranya hari ini semua yang kami lakukan ini gak cuma keluar dari mulut kami, tapi betul-betul dari dalam hati kami memuji dan menyembah nama-Mu saja Tuhan. You've been so good in our life, Jesus. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan firman-Mu saja yang disampaikan di atas kami Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, supaya Engkau sendiri yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Speak through me God, so you can speak to us Jesus. Kami mau buka hati kami Tuhan siang hari ini selebar-lebarnya Tuhan untuk menerima isi firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus kami berdoa Kau berikan kami fokus, Kau berikan kami kerendahan hati. Supaya kami bisa mendengarkan dan gak cuma dengar aja Tuhan, so we can obey apa yang Kau ingin lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini semuanya tentang Engkau. Siang hari ini semuanya segalanya tentang Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya hidup kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. We love you Jesus, we love you God. Sekali lagi kami mau minta Engkau sendiri yang sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan ke dalam isi hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Amen, 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 amen. Silakan duduk, silakan duduk. Be seated. Suara saya oke? Antul ada yang perlu di mute? Ada bunyi kerak gitu. Aman, aman. Oke, today kita akan bahas tentang kenyamanan. Iya saya lupa. Kenyamanan. Siapa yang tidak suka kenyamanan? Semuanya suka akan kenyamanan. Kita ingin nyaman hidupnya. Thank you musician, thank you worship team, thank you semua yang di belakang bertugas yang gak kelihatan. Luar biasa apa yang kalian lakukan buat pekerjaan tangan Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Thank you semuanya. Lucu khotbah hari ini tentang kenyamanan. Ada kata aman di tengah kenyamanan. Karena worship hari ini jauh dari aman. Karena separuh dari yang kalian dengar hari ini atau separuh dari yang kita nyanyikan itu tidak dipersiapkan. Luar biasa. Tidak dilatih. Ada banyak lagu baru jadi belakang sangat-sangat tidak aman, langsung set gitu. Cuman ya supaya kita gak main aman di rumah Tuhan. Ya asik. Enggak deng. Kenapa judulnya aman? Oh iya, by the way minggu lalu aku tidak hadir di sini karena minggu lalu aku ikut menemani ayahku yang dioperasi jantungnya. Jadi sudah dilakukan pergantian katup. Bukan lucu ya, serunya adalah operasi ayahku bersamaan dengan operasi mamanya Clayton. Jadi mamanya Clayton operasi juga di saat yang sama, tidak direncanakan ya, tidak. Siapa yang merencanakan ini? Tidak. Kita tidak mau merencanakan ini, tapi benar-benar di waktu yang sama, masuk di ruang operasi yang sama, selesainya juga bisa sama waktunya. Padahal operasi ayahku molor ditargetkan 1 jam 45 menit. Tapi yang terjadi operasinya sampai 4 jam lamanya. Dan apa yang terjadi di dalam situ ketika lagi dilakukan operasi sempat terjadi heart attack di situ. Jadi mesti dipakein listrik. Dan kita yang nunggu itu rasanya kayak wah the end of the world. Rasanya it's the longest 4 hour of our lives di situ nunggu. Rasanya udah gelisah banget Tuhan gimana. Because it's not in our control. Semuanya di tangan Tuhan dan tangan dokter. Kita cuma bisa berdoa. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang jaga. Di waktu yang sama juga
Mama Clay juga sempat mengalami ada beberapa hal juga yang mengharuskan dia kembali ke meja operasi, tapi semuanya sudah oke ya Clay ya. So we've been praying with each other, we've been praying for each other di waktu yang sama, dan Tuhan yang tuntun semuanya. Benar-benar situasi yang tidak aman kemarin dan tidak nyaman buat kami semua. Dan jadi apa ya, khotbah hari ini juga cukup seru buat diri saya sendiri. Kenapa judulnya aman, ada kata aman di tengah? Kadang aku mengucap syukur, kan bingung lagi kan, jumping. Semua teman-teman yang udah doain, semua I wanna say thank you from the bottom of my heart. Semua yang udah mendoakan keluarga kami, semuanya aku gak bisa balas dengan apapun. So thank you so much udah mendoakan keluarga kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Aku tahu belum selesai mungkin tugas papaku, jadi biarlah Tuhan aja yang atur the rest of his life seperti apa, biar Tuhan yang tuntun senantiasa. Amin. Amin. Thank you ya guys. Thank you from the bottom of my heart. Boleh kok tepuk tangan, boleh. It's okay. So kenapa ada kata aman di tengah? Karena kadang kita taruh rasa aman kita di berbagai hal selain di Kristus. Bisa aja kita kadang taruh rasa aman kita itu di kondisi keuangan kita. Di keuangan kita yang mungkin kita sedang mengejar sesuatu, di karir kita, apapun itu gitu. Nah, mungkin kita pikir dengan uang yang banyak itu akan memberikan kita rasa aman. Memberikan kita kenyamanan, iya. Tapi rasa aman bisa iya, bisa tidak gitu loh. Karena masalahnya sebetulnya bukan di uang. Cara kita menggunakan uang itu yang bisa jadi masalah. Setuju? Kita pikir kita mau uang untuk keamanan kita, ternyata bisa aja kita pakai uang itu untuk menunjukkan kepada dunia ini kalau kita ini someone. Bisa aja kita pakai uang itu supaya kita bisa punya banyak teman. Kita selalu traktir teman, kita selalu ingin diterima. Bisa aja kita pakai uang itu supaya kita untuk hidup nyaman, hidup lebih enak, bisa. Jadi sebetulnya masalahnya bukan di uang, tapi apa yang kita gunakan dengan uang itu yang menjadi akar dari permasalahannya. Jadi rasa aman itu sebenarnya bukan di uangnya, tapi rasa aman itu atau rasa apapun itu kita bisa taruh di anything else. Jadi uang itu kulitnya aja, at the center. Why we do what we do itu at the center. Itu yang matters. Kenapanya penting. Kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan, itu dia akarnya, itu yang penting. Nah, kenapanya bisa lebih penting dari apanya. Cara kita menggunakan uang itu jauh lebih penting daripada uangnya sendiri. Knowing why is more important than what itself gitu. Motivasi di balik sesuatu itu lebih penting daripada sesuatunya itu. Jadi kemarin saya dengar ada sebuah ilustrasi yang bagus banget. Jadi misalnya nih, pada suatu hari saya ambil mobil box ke supermarket, saya belanja semua kebutuhan, isi sembako semuanya sampai penuh. Lalu mobil itu saya bawa, saya setir, saya bawa, saya kirim ke mungkin saat ini kondisi yang sedang membutuhkan, mungkin NTT yang sedang dilanda, we are praying for NTT yang sedang dilanda gempa bumi dan semua bencana alam. Ada Evan di sana, lagi melayani di sana, dia di Ruteng saat ini, right in the heart of NTT, dia sedang melayani di sana. Terus juga mungkin kita bawa ke Kalimantan yang mungkin sedang lagi dalam musibah saat ini. Ada banyak keluarga abai mungkin di Banjarbaru, ada keluarga Antul di Palangkaraya. Mungkin ada keluarga-keluarga lain di Kalimantan yang sedang mengalami musibah. Nah, kita bawa mobil itu, kita kirim ke sana, lalu kita bagikan. Oke? Jadinya apa? Bakti sosial. Jadinya kita generous, kita sedang memberi. Jadi bakti sosial, oke? Besokannya kita lakukan hal yang sama. Bawa mobilnya lagi, belanja lagi. Tapi kita bawa bukan ke tempat yang membutuhkan. Kita bawa ke rumah pejabat. Itu artinya kita sedang apa? Nyuap. Oke? The why matters than the what. Barangnya sama, motivasi kita bawa kemana? Jauh banget. Yang satu social, yang satu berbuat jahat. Tidak boleh, oke? Besokannya lagi kita bawa mobil yang sama, tiba-tiba di tengah jalan dirampok. Dirampok habis. Terus kita pulang ke rumah, istri tanya, kemana barangnya? Oh, tadi bakti sosial mendadak di tengah jalan. Terus orangnya proaktif, orangnya ngambil sendiri gitu. Beda kan? Sosial
doing good, melakukan yang jahat, nyuap, tidak boleh, sama kejadian bencana yang kita nggak bisa atur. Semuanya beda gitu loh. The why, motivasinya matters more than apa yang sedang, the what. Bendanya sama, tapi 3 hal ini bisa benar-benar beda tujuannya. Benar-benar lain motivasinya. So kenapa di CCW kita sering banget address atau kita sering banget bahas tentang why-nya, kenapanya. Karena tanpa tahu kenapa yang benar, maka semuanya ini bisa dipahami sesuai dengan pemahaman kita sendiri-sendiri yang beda-beda. Keyakinan setiap orang beda-beda. Cara kita melihat sesuatu beda-beda. Jadi bukan apanya yang menjadi masalah tapi kenapanya. Nah, apakah teladan aja atau apa yang kita lakukan aja itu matter? Iya matter. Tapi kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan, hasilnya. Nah, makanya kita butuh firman Tuhan untuk menjadi dasar, untuk menjadi fondasi, untuk menjadi tolak ukur yang tidak pernah berubah. Ya kan, firman Tuhan gak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya kan, kita sering pakai itu, oh aku kayak Tuhan. Aku gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jangan gitu loh. Kita harus berubah. Berubahlah menurut pengertianmu, bukan menurut apa yang dunia katakan, tapi pengertianmu terhadap firman Tuhan. Ya kan, selalu ayatnya kan seperti itu. Nah, kalau kita pakai tolak ukurnya beda-beda akan repot. Makanya firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu menjadi standar tolak ukur kita. Supaya kita tahu why we do what we do. Supaya itu menjadi standar, menjadi dasar. Karena itu gak berubah-ubah. That's why firman itu penting untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Itu yang akan kasih tahu why we do what we do. Nah, kalau kenyamanan yang kita sembah, kenyamanan yang jadi Tuhan atas kehidupan kita, maka kadang kita males jelasin ke orang why-nya. Karena kita mau comfort aja. Karena menurut kita aduh aman aja lah. Kita gak mau konflik, kita gak mau repot gitu. Jadi ya udahlah kita lakukan yang terbaik aja gitu. Orang kan mengerti dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Justru bisa jadi ngaco, bisa jadi salah. Makanya kita harus menjelaskan kenapa kita lakukan apa yang kita jelaskan. Dan kita harus keluar dari kenyamanan atau aman doang. Supaya apa? Supaya jelas. Supaya orang bisa mengenal Tuhan. Supaya kita lakukan ini bukan karena maksud atau why yang salah, motivasi yang salah. Tapi kita lakukan ini berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Nah, beberapa minggu lalu Dani sharing tentang kontrol, membiarkan Tuhan menjadi Tuhan atas kehidupan kita, melepaskan kendali kepada Tuhan yang seharusnya memegang kendali atas kehidupan kita. Karena Tuhan yang ciptakan kita, that's why kita harus tahu betul apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Nah, 2 minggu lalu kita bahas tentang pengakuan. Rasa ingin diakui, ada kata aku di tengah-tengah pengakuan itu. Kita ingin diterima, kita belajar tentang ego. Dan minggu ini kita mau belajar tentang kenyamanan. Nah, sadar gak sih apa yang kita lakukan di sini? Sebenarnya we are addressing satu-satu the root of all of our issues in our life. Akar dari semua masalah dalam kehidupan kita lagi mau address satu persatu. Nah, mungkin minggu-minggu ini kita lagi kecewa. Mungkin minggu-minggu ini kita lagi sedih. Mungkin minggu-minggu ini kita lagi terusik dengan begitu banyak hal yang mengusik kehidupan kita. Sadar atau tidak, di mana ada kemarahan, di situ terlihat apa yang kita sembah. Di mana ada kemarahan kita, di situ bisa kita lihat apa yang kita sembah. Kalau kenyamanan jadi Tuhan kita, maka inconvenience atau kerepotan atau ketidaknyamanan itu yang akan bikin kita marah. Setuju? Kalau kontrol yang jadi Tuhan kita, maka correction atau ditegur itu yang akan bikin kita marah. Karena terusiklah kita di situ. Kalau harga diri kita yang jadi Tuhan kita, kalau kontrol yang jadi Tuhan kita, maka perubahan itu yang akan bikin kita marah. Kalau kontrol jadi Tuhan kita, maka perubahan yang bikin kita marah. Kalau harga diri yang jadi Tuhan kita, maka correction atau ditegur itu yang bikin kita marah. Nah,
Kita tidak akan marah terhadap hal-hal yang sudah kita serahkan. Tapi kita marah terhadap hal-hal yang kita protect atau kita jaga. Ya, kita gak akan marah atau terusik terhadap hal-hal yang udah kita let go. Tapi hal-hal yang kita protect itu yang akan membuat kita marah. Jadi kalau kita marah atau terusik terhadap sesuatu, kita bisa mikir tuh, apa sih yang sebenarnya aku protect saat ini? Kalau sampai Tuhan mau ambil hal itu, apakah bikin kita marah atau enggak? So, my first point is this. Correction is not rejection. It's protection and direction. Teguran itu bukan penolakan. Teguran Tuhan dalam kehidupan kita adalah protection kita dan direction dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan menegur kita dalam sesuatu, itu adalah untuk melindungi kita dan mengarahkan kita kepada arah yang tepat. Amin. Waktu Tuhan koreksi kita bukan berarti dia gak sayang sama kita. Justru karena dia sayang kita, He wants to correct us. Tuhan benerin apa yang kita lakukan karena kita ini anaknya dia. He wants to protect us and direct us to the right direction gitu. Aku punya anak remaja. Mungkin di masa remajanya sekarang ini dia akan membuat banyak keputusan yang salah. Banyak keputusan yang gak benar gitu. And it's okay. For us it's okay. Sebagai orang tua yang baik, tapi kita harus kasih tahu dia. Kalau misalnya dia bikin keputusan yang salah. Tapi gak apa-apa dia bikin keputusan yang salah. Tapi kita harus kasih tahu dia. Kita harus benerin dia. Dan kasih tahu setelah dia make that decision, lihat ini hasilnya. Yang benar tuh harusnya seperti ini. Ini yang Tuhan mau kamu lakukan dalam hidupmu tuh seperti ini. Because of our love to Him. Karena kita mengasihi dia, makanya kita kasih tahu yang benar tuh seperti ini. Kalau kita gak sayang sama dia, kita biarin aja dia. Kita gak kasih tahu mana yang benar. Kita gak correction. We will just let Him be. Karena kita gak sayang sama dia. Justru karena kita sayang sama dia, yang kita benerin perbuatannya. Identitas dia tetap menjadi anakku. Gak peduli seberapa salahnya dia selalu bisa pulang ke rumah dan dia tetap jadi anakku. I will never say, you're not my son gitu. Enggak, I've always said this to him gitu. No matter what you did, gak peduli apa yang kamu buat, kamu tetap akan jadi anaknya papa mama. That's your identity. Kamu tetap bisa pulang, makanya mereka aman. They can tell us anything. Kegagalan mereka, kesalahan mereka bisa kasih tahu kita di rumah gitu. Karena di rumah tempat yang aman. Nah setelah itu baru kita address perbuatannya. Tapi identitasnya tidak berubah. Sama dengan kita gitu. Apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan bilang engkau anak-anakku, engkau sudah menjadi anak-anakku, you are mine, you belong to me. Itu tetap stands. Tapi perbuatannya, perilakunya, nah itu yang coba kita atur, coba kita benerin. Coba ini loh seharusnya seperti ini. Dan itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Berbeda sama apa yang iblis lakukan. Dia selalu mengaitkan perbuatan kita pada identitas kita. You're a failure, kata iblis. Engkau kegagalan. Gak ada yang mau kamu. Nobody wants you. Engkau dibuang. Selalu dikaitkan dengan identitas kita. Padahal tidak seperti itu. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Kesalahan kita, itu perbuatan kita, itu yang dibenerin. Tapi our identity is with Christ. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Setuju? Amin? Masih ada? Masih? Jadi jangan sampai kita kebalik. Jangan sampai kita mengaitkan identitas kita dengan kesalahan atau kegagalan kita. Tuhan bilang, I don't care about your past. You are mine. That's why let's walk together, kata Tuhan. Your past, your mistakes, ya udah biarin gitu. Tapi mulai dari hari ini, you know that you belong to me. Because you're my son, you're my daughter, I need to correct you. Aku mau kasih tahu kamu yang mana yang benar. Jadi correction adalah protection and direction buat kehidupan kita. Jadi kalau kita sedang ditegur, kalau kita sedang mendengarkan apapun yang Tuhan mau arahkan dalam kehidupan kita, that's because God loves us. Jangan keraskan hati kita. Because He loves us, that's why itu yang Dia lakukan. Jadi yang mendasari firman kita hari ini adalah teguran, correction. Masih dalam cerita Esther. Kalau teman-teman ingat my last sermon tentang Esther,
tentang pengakuan, cerita tentang seorang yang namanya Haman, seorang yang he's a powerful guy, orang yang sangat berkuasa, tapi karena ada satu orang yang gak mau menyembah dia jadi terusik, pengakuannya jadi kena, egonya kena, dia jadi marah. Padahal dia punya segalanya, dia punya uang, dia punya tahta, dia punya kuasa, dia punya semuanya. Semua orang menyembah dia sebagai orang yang berkuasa. Tapi satu orang doang yang namanya Mordekai, dia gak mau tunduk sama Haman. Itu mengusik dia luar biasa. Sampai dia saking marahnya, dia mau bunuh semua bangsanya si Mordekai ini. Ya itu kebetulan dia adalah orang Yahudi, dia mau bantai semua orang Yahudi. Karena satu orang doang yang gak mau mengakui Haman, dia terusik. Padahal dia punya segalanya, semuanya. Orang-orang yang lain semua menghormati dia, cuman satu orang ini dia mau habisin, dia mau bantai satu bangsa. Nah, Mordekai ini siapa? Mordekai ini ayah angkatnya Esther. Jadi dia itu om sebetulnya. Tapi karena Esther yatim piatu, jadi yang rawat dan yang besarin Esther itu, yang ngajarin dia semuanya adalah seorang Mordekai ini. Nah, apa yang terjadi? Kalau kemarin kita belajar tentang pengakuan, hari ini kenyamanannya di sebelah mana? Dilanjutkan ceritanya, apa yang terjadi setelah Mordekai tahu bangsanya mau dibantai, mau dibunuh habis, sedihlah dia. Esther sudah ada di dalam istana, udah nyantai dia, udah nyaman, udah enak, hidupnya ada di dalam istana raja. Mordekai di luar, diketahui Haman bilang mau bantai semuanya, sedihlah dia. Dia pakai pakaian berkabung, sedih. Dia datang ke gerbang untuk melapor kepada Esther bahwa apa yang terjadi nih. Bahwa bangsanya mau dibantai nih. Cuman karena seorang yang bernama Haman ini. Lalu dia pakai pakaian berkabung ke pintu gerbang istana untuk kasih tahu Esther yang sedang nyaman di istana. Begitu orangnya Esther tahu, dikasih tahu. Tolong bilangin ke Esther kalau bangsa kita mau dihajar, mau dibantai, mau dibunuh apa semua segala macam. Makanya saya pakai kain berkabung, makanya saya pakai baju berkabung. Ini kalau teman-teman mau baca ada di Esther 4. Nah, akhirnya orangnya nyampein ke Esther. Dia bilang, "Bu, ada Mordekai bilang gini mau dibantai, dia pakai kain berkabung." Apa yang Esther lakukan? Instead of Esther langsung concern, yang dia lakukan apa? Dia ambil baju, nih kasih dia supaya dia pakai baju biasa aja. Jangan pakai baju berkabung gitu loh. Supaya dia pakai baju biasa. Nggak address the issue. Begitu dikasih bajunya, Mordekai bingung. Ini apa ini? Kenapa ini? Maksudnya aku datang ke sini untuk ngasih tahu sesuatu yang buruk akan terjadi pada bangsa kita. Tapi yang kamu concern adalah cara aku berpakaian gitu. Kenapa aku gak boleh terlihat sedih gitu loh. Lalu Mordekai bilang ke dia, gini deh. Kita baca aja, sorry. Nah, Esther 4. Terus Mordekai bilang gini. Bilang sekali lagi kepada Esther, kalau kita ini mau dibantai, ada hadiah banyak emas untuk membantai kita, kaum kita, bangsa kita. Lalu Esther bilang gini, dibalas lagi, ini disampaikan. Esther bilang gini loh, Mordekai bilang tolong menghadap ke raja, kasih tahu supaya kita jangan binasa gitu loh. Esther bilang gini ke Mordekai, ini papanya yang mendidik dia bilang gini. Kalau aku menghadap ke raja saat ini, aku pasti dibunuh. Karena gak ada orang yang menghadap ke raja tanpa dipanggil oleh raja bisa selamat. Karena dia raja, kalau gak ada urusannya, dia tinggal bilang lu gak ada urusannya. Atau dikasih tongkat emas bilang lu selamat gak apa-apa gitu. Nah, kalau aku menghadap ke raja sekarang, aku pasti mati. Karena udah 30 hari aku gak ketemu sama raja gitu. Jadi yang Esther pikirkan adalah kenyamanannya, Esther pikirkan adalah situasinya dia, Esther pikirkan adalah dirinya sendiri. Padahal bangsanya sebentar lagi akan binasa. Karena apa? Karena dia ada di istana, nyaman, semuanya aman, tenang. Nah, lalu ini yang Mordekai lakukan. Dia menegur Esther. Karena Esther hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia bilang seperti ini. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini ke Esther nih. Jangan kira karena kamu nih, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Karena dia lagi mau dibantai. Jangan kira kamu nyaman di sana, cuman kamu doang yang selamat. Kita semua binasa. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Mordekai bilang kalau engkau gak mau tolong kita
kita akan ditolong sama pihak lain, Tuhan or siapapun. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. So jangan pikirkan dirimu sendiri karena engkau nyaman, karena engkau punya segalanya. Sedangkan kita sedang khawatir, tapi pikirkanlah kita semua. Lalu apa yang Esther lakukan? Setelah ditegur, Esther baru sadar dan bertobat. Dia tinggalkan kenyamanannya, dia memberanikan diri untuk menghadap ke raja, bilang bahwa bangsanya mau dibinasakan gitu. Dia bilang ke seluruh orang supaya berdoa dan berpuasalah kalian semua, doakan aku. Karena kayaknya kalau aku menghadap raja bisa jadi aku binasa nih, bisa jadi aku mati nih. Tapi akan kulakukan. Esther keluar dari kenyamanannya, Esther lakukan apa yang ada di luar comfort zone-nya dia untuk menyelamatkan bangsanya. Karena apa? Teguran. Karena apa yang tadi? Correction is not, bukan, correction is protection and direction. Jadi Esther sadar. Karena dirinya nyaman, dia menjadi tidak peka terhadap situasi atau kesulitan orang lain. Jadi kenyamanan itu bukan hanya membuat kita nyaman, tapi juga bisa menghanyutkan kepekaan hati kita. Kalau kenyamanan adalah idol kita, biasanya kita tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena yang kita pikirkan hanya diri kita, keamanan kita, situasi kita. Bisa jadi kita tidak sadar akan apa yang orang lain butuhkan. Comfort can make you be unaware of other people. Kepekaan kita bisa hilang karena kenyamanan. Bukan hanya peka terhadap kebutuhan orang lain aja, tapi kenyamanan juga bisa membuat kita tidak peka bahwa kita butuh Tuhan. Karena kita udah nyaman, we have everything that we need. Atau kita gak mau keluar dari tempat kenyamanan kita ini. Itu bisa bikin kita gak peka kalau kita butuh Tuhan. Karena semuanya sudah ada. Padahal yang Tuhan butuhkan apa? Yang Tuhan mau adalah hubungan kita dengan Dia. Makanya kita sering lupa Tuhan kalau kita sedang dalam kondisi baik-baik aja. Kalau kita sedang dalam kondisi normal, semuanya baik-baik aja, lagi di atas gunung, tenang, kadang kita suka lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena kenyamanan bisa bikin kita lupa kalau kita butuh Tuhan. Setuju? Hari ini kita mau lihat peringatan Tuhan terhadap kenyamanan itu seperti apa. Kita mau belajar apa yang kenyamanan lakukan dalam hidup kita. Dan kita mau belajar dari satu jemaat namanya Jemaat Laodikia. Semuanya bilang Laodikia? Nah, biar pada bangun dulu. Kita mau baca Wahyu 3. Wahyu 3 berbicara tentang Jemaat Laodikia. Selalu di otak kita Wahyu itu tentang end of times, tentang rapture, tentang akhir zaman, tentang apa gitu. Padahal Wahyu juga adalah kitab yang memberi pengharapan. Dia juga address tentang jemaat-jemaat atau ya mungkin sama seperti apa yang kita alami gitu. Karena tidak ada suatu hal yang baru di muka bumi ini. Semua yang pada zaman itu terjadi, zaman ini juga terjadi juga gitu. Nah, ada satu jemaat namanya Laodikia. Laodikia ini adalah kota yang sangat strategis. Laodikia. Kenapa dia strategis? Karena dia ada di persimpangan jalan raya utama di Asia Kecil yang menghubungkan pelabuhan Miletus di barat, Suria di timur, ibu kota provinsi juga. Dan di selatan ada pantai Atalia dan semuanya ketemu di sini nih. Nah, posisi ini menjadikan Laodikia ini sebagai kota niaga, kota yang sangat sibuk. Jadi semua orang ke sini untuk jual beli. Jadi kota ini kaya. Kota ini hidup, alive, penuh dengan kemakmuran. Pusat kemakmuran, ada industri dan kota ini terkenal, sangat kaya dan terkenal karena 3 hal yang bikin dia kaya dan kemakmuran itu. Yang satu perbankan, jadi tempat pusat untuk transaksi keuangan karena dia posisinya strategis, orang dari mana-mana kumpul perbankan. Industri tekstil, kota ini terkenal dengan pembuatan jubah kain wool hitam dari bulu domba. Keren ya, wool hitam dari bulu domba, keren banget kayaknya. Sama kota ini menjadi pusat inovasi karena kedokteran juga. Jadi pusat ilmu kesehatan yang sangat terkenal karena mereka produksi salep mata untuk kesembuhan atau obat mata. Itu bisa terkenal di sini, di tempat ini. Karena mereka makmur, karena mereka kaya, mereka punya segalanya. Jadi
mereka sombong. Mereka pikir mereka have it all, jadi mereka mandiri nih. Mereka gak butuh anything gitu. Jadi pernah ada suatu kejadian gempa bumi yang hebat pada tahun 60 Masehi. Nah, jemaat dan warga di Laodikia ini dengan sombong menolak tawaran bantuan dana pembangunan dari Kaisar Romawi. Jadi gempa bumi, ada kejadian musibah, mau dibantu gak usah. Kita hebat, kita kaya. Saking kayanya jadi mereka gak pakai bantuan itu, mereka tolak. Jadi mereka membangun kembali seluruh kota tersebut dengan mandiri, dengan kekuatan finansial mereka. Jadi menunjukkan bahwa beneran hebat nih kota ini gitu. Nah, jadi dari sini kita lihat Laodikia ini kaya, makmur, mandiri, ya mungkin sombong. Pusat dari segalanya, pusat kesehatan, pusat obat mata, salep mata. Semuanya ada di sini. Oke. Nah, dengan pemahaman ini kita mau baca apa yang terjadi di Laodikia. Wahyu 3. Kepada jemaat di Laodikia. Di sini. Ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Nah, malaikat jemaat ini kalau kita trace back dalam arti sebenarnya adalah utusan jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada orang-orang yang melayani di Laodikia, utusannya. Inilah firman dari Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini tuh artinya inilah firman dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam bahasa aslinya, permulaan dari ciptaan Allah ini selalu menjadi diskusi yang kayak, berarti Allah diciptakan dong. Enggak, dalam bahasa aslinya ini ada translation yang mistranslation. Arti dari sini adalah Yesus itu sendiri karena dia hadir di awal penciptaan dari segalanya. Supaya kita ngerti dulu nih base-nya. Jadi ini adalah firman dari Tuhan Yesus sendiri. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Yesus kepada jemaat di Laodikia. Dia tahu engkau hebat, dia tahu apa yang engkau lakukan, dia tahu engkau makmur, dia tahu semuanya keren deh di kotamu. Engkau jadi tidak dingin dan tidak panas. Kok aneh? Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tapi kalau engkau gak dingin gak panas. Nah, jadi karena engkau suam-suam kuku atau bahasa Inggrisnya lukewarm. Suam-suam kuku tuh kayak ini ya. Jadi gak dingin gak panas kuku kita itu kayaknya. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ih, ngeri banget ya. The only time kita mungkin dengar atau kita baca Tuhan memuntahkan karena suam-suam kuku. Karena gak dingin, gak panas. Serem banget. Nih. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa sebetulnya engkau tuh melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang gitu. Engkau pikir engkau kaya tapi sebetulnya you have nothing. Maka aku menasehatkan engkau, I'm correcting you supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Lucu ya, engkau membeli daripadaku. Orang ini sombong ya, kalau dikasih tadi ditolak ya. Bantuan dari itu dikasih ditolak gitu. Makanya dibilang supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Tadi mereka kaya, mereka punya emas. Agar engkau menjadi kaya, padahal mereka udah kaya. Jadi kekayaan yang Tuhan Yesus bilang sebetulnya bukan yang kalian miliki Laodikia saat itu. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Kota ini tadi pabrik garment, ingat? Dari kekayaan, dia punya pabrik garment. Jadi semua yang kalian lakukan, it's nothing kata Tuhan Yesus. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan jangan memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. It's very direct gitu. Karena apa? Karena kota ini produksi salep mata. Jadi Tuhan tegur dengan direct langsung. Beneran semua ditegur satu persatu. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini menarik. Ingat, direction and protection itu adalah correctionnya Tuhan. Barang siapa ku kasih, I do it because I love you. Bukan karena I despise you, bukan karena aku menolak engkau. Ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Kalian pikir kalian bisa, kalian pikir kalian punya segalanya. You have nothing, kata Tuhan. Itu semua fana. Tapi yang Tuhan lakukan ini sangat menarik. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia nggak dobrak, dia nggak paksakan, tapi caranya dia adalah ajaib. Caranya dia adalah lembut. Dia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Lucu ya, aku makan bersama-sama dengan dia. Kata makan, ini dalam bahasa aslinya itu dinner. Bedanya lunch, kita buru-buru makan karena mesti kerja. Breakfast pagi, kita kadang skip breakfast. Tapi kalau dinner itu selalu something special. Kita merayakan anniversary, kita pergi dinner. Kita mau PDKT, kita dinner. Semua yang dinner itu talks about quality time, talks about special things, talks about spending time in a relationship. Jadi Tuhan bilang, aku mau makan bersama-sama dengan dia. Bahasa aslinya ada tadi aku catat. Ada di bawah, nanti kita bahas. Talks about quality time. Tapi aku ketuk, kalau engkau buka pintu, aku masuk so we can have a relationship. That's how romantic our God is gitu loh. Bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagai mana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. So, di sini kita lihat gimana cara Tuhan address mereka yang nyaman, mereka yang punya segalanya, mereka yang pikir mereka punya segalanya. Oleh karena kenyamanan itu mereka jadi gak peka. Jadi mereka gak sadar bahwa mereka ini sedang lost. Nah, ini yang menjadi masalah utamanya. Kenapa dibilang suam-suam kuku, kenapa dibilang akan dimuntahkan. Jadi Laodikia ini ada di tengah. Walaupun kota ini hebat, tapi sumber air mereka terdapat dari dua sumber. Satu dari Hierapolis, yang satu dari Kolose. Hierapolis itu sumber air panas, suhunya mendidih. Air panas digunakan untuk penyembuhan, ya kan? Banyak orang berenang di air belerang, banyak orang berenang di sumber air panas. Itu air panas gunanya adalah untuk menyembuhkan. Sisi lain Kolose, itu sumbernya air dingin. Gunanya air dingin adalah untuk menyegarkan, untuk memberi kesegaran. Itu gunanya. Begitu sumber air dua ini ketemu, di kota yang have it all semuanya, air itu menjadi suam-suam kuku, gak dingin, gak panas. Air yang gak dingin, gak panas, dan gak kemana-mana, itu akan menjadi pusat sumber bakteri. Di situ akan ketemu, ngumpul. Jadi ada banyak, mana ya. Di saat air dingin dari Kolose sampai dia akan menghangat. Di saat air panas dari Hierapolis ke sini, dia akan mendingin, jadilah air biasa. Nah, air suam-suam kuku itu kotor, penuh endapan mineral. Dan menyebabkan siapa yang minum air itu akan mual dan muntah. Jadi Yesus pakai analogi ini bukan sekedar ngomong tentang physical juga, tapi dia ngomong tentang spiritual. Kehilangan fungsi utama atau tujuan dari setiap mata air ini. Dia nggak menyegarkan, dia tidak menyembuhkan. Di sini hilang fungsinya, muntah jadinya. Jadi jemaat Laodikia ini nggak bikin apa-apa. Mereka nggak berguna, mereka nggak jadi apa-apa. Yang ada mereka cuma jadi sumber penyakit. Yang ada mereka cuma muntah kalau diminum. Penuh dengan kotoran, penuh dengan endapan mineral. Jadi comfortable, jaya, kekayaan, tapi airnya bermasalah sampai muntah. Comfortable bisa berbahaya. Di sini kita lihat cara Tuhan negur. Dia jelaskan kalau engkau suam-suam kuku, engkau gak ada gunanya. It's either you're hot or you're cold. Karena panas bisa menyembuhkan, ada tujuannya. Dingin bisa menyegarkan, ada tujuannya. Setiap dari kita diciptakan for a purpose. Setiap dari kita diciptakan ada tujuannya, ada purpose-nya. Kita dikasih semua kelebihan apapun yang kita bisa lakukan itu ada purpose-nya. Tapi kalau purpose ini enggak diapa-apain,
suam-suam kuku, gak ada gunanya. Useless. Teguran itu bukan kebencian, melainkan perlindungan dan arahan. Ingat, caranya Tuhan indah, dia mengetuk, dia gak dobrak. Kalau kita buka pintu, dia mau have dinner, dia mau have a relationship with us. Dia mau duduk, spend quality time sama kita. Dia mau ngedate sama kita. So, caranya Tuhan adalah seperti ini. If you're in pain right now, God will comfort you in your pain. If you're comfortable today, God will convict you in your comfort. And both are loving. Kalau kita sedang dalam kesakitan, Tuhan yang memberikan kita kelegaan, kenyamanan. Tuhan yang memberikan kita comfort. Tapi kalau sekarang kita lagi nyaman-nyaman aja, Tuhan pasti akan menyadarkan kita di tengah kenyamanan kita. Dan dua-duanya is because of love. Dua-duanya karena Tuhan mengasihi kita. Apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang kita bisa lakukan, apa yang menjadi karakter kita, semua ada tujuannya. Semua kita punya kelebihan masing-masing. I'm not talking about bakat kayak misalnya bermain musik atau apa. I'm talking about kelebihan aja gitu. Ada beberapa orang yang masuk ke ruangan, ruangannya jadi happy, kayak hidup. They can be the life of a party. Mereka bisa kayak menyenangkan gitu. Kayak spending time sama mereka tuh bisa menyenangkan. Ada orang-orang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau kita bawaannya kita pengen cerita aja ke dia gitu. Gak tahu kenapa ya gitu. Kayak dia bisa dengerin aja gitu. Kayak semua bisa keluar dan kita bisa lega gitu. That's kelebihan yang Tuhan kasih loh dalam hidup kita. Jangan pikir bahwa hal-hal itu kayak oh yaudah emang itu gua aja gitu. No, itu sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ada orang-orang yang kalau kita ketemu setiap kali dia tanya pertanyaan kita kayak oh iya ya. Gue gak pernah kepikir lagi kayak begitu. Benar juga ya. Cara dia melihat sesuatu itu berbeda dari cara kita melihat sesuatu. Ada orang-orang yang diberi hikmat dengan dia bertanya aja kita kayak oh iya ya benar juga gitu. That's something that God puts in you. Dan semua ini kelebihan ini it's an abundance dari Tuhan. Kalau kita gak apa-apain, kalau kita diamin aja, kalau kita biarin aja, kita akan jadi suam-suam kuku, kita gak akan kemana-mana. There's a purpose kenapa Tuhan ciptakan kita seperti itu. There's a purpose in everything yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita males atau kita mau nyaman atau kita mau aman aja. Gak usah ikut campur urusan orang gitu atau gak usah dengerin terlalu banyak orang. Padahal kita pendengar yang baik. Padahal we are a very good listener gitu. Ya udahlah aku nyantai aja, nyaman aja gitu. Aku gak mau involve in community. Aku gak mau ikut dalam cecela. Aku gak mau ikut dalam karena ya udahlah aku aman aja gitu. Sayang sekali. Padahal Tuhan taruh kelebihan dalam kehidupan kita. And we can do a lot of things for God. Dengan purpose itu gitu. Kita mager. Kita gak mau konflik. Kita mau aman aja. Jadi banyak dari kita yang mau receive the benefits of Jesus without fully surrendering to the calling of Jesus. Kita mau terima benefit dari Tuhan, tapi kita gak mau menyerahkan diri kita ketika Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu. Sayang sekali. Kita mau berkatnya Tuhan, tapi kita gak mau taat pada panggilannya. Itu yang terjadi dengan kenyamanan. That's what comfort do to us. Ciri-cirinya apa sih? Mungkin yang pertama, malas untuk bertumbuh. Udahlah aku segini-gini aja. Aku gak mau tantangan baru dalam hidupku. Aku gak mau harus berkorban untuk sesuatu yang diperlukan supaya I grow, supaya aku bertumbuh. Karena aku tahu itu bakalan terasa berat. Jadi ya udahlah, aku di sini-sini aja. Toh anyway I'm doing okay. I'm doing fine. Keengganan untuk bertumbuh itu satu. Because we avoid conflict, itu dua. Kita kompromi dengan kebenaran demi menjaga keharmonisan yang semu sebetulnya cuma sementara aja gitu. Atau kita menghindari perasaan yang gak nyaman dalam relasi. Begitu you are close to someone, udah deket, and then pasti kan ada konflik dong. Kita jauhin lagi, kita push that person away. Kita jauhin lagi, selalu gitu. Udah deket, udah mulai ada konflik, aduh males nih konflik, kita push it away. That's why kita gak pernah commit to a relationship. Selalu kita
push away gitu. Karena apa? Avoiding conflict, menghindari konfrontasi, kita nggak mau. Apalagi ciri-cirinya kita menjadi puas dengan kondisi rohani yang sebetulnya begini-begini aja. Kita rajin ibadah kok, kita datang kok gitu. Tapi cuman sebagai rutinitas. Tanpa kerinduan untuk benar-benar ketemu sama Tuhan. Kita nggak mau melakukan banyak hal karena ya udah kita aman-aman aja. Kenapa aku sharing tentang ini? Because that was me. Aku nyaman dan tenang tanpa perlu harus ngapa-ngapain sampai Tuhan convict me untuk keluar dari apapun itu, to serve, untuk melayani. Aku boleh minta Yofi kalau ada untuk bantu. Jadi sebelum pandemi, I'm okay. Aku nyaman banget, enak banget, gak ada apa-apa. Sampai kalau pernah ada ibadah yang ada teman disuruh doain, kamu mau didoain apa? Aduh, doain apa ya? Keluarga baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja, apa ya? Kesehatan baik-baik saja. I'm aktif waktu itu, triathlon dan segalanya. Sampai mikir tuh susah. Aduh, doain apa ya? Doain apa ya? Gitu. Waduh, iya ya. Doain apa ya? Aku aman sih. Gitu. That's my exact words. Aku aman sih. Doain aja lah supaya setia melayani Tuhan. Ya generik-generik gitu lah. Tapi sebenarnya that makes me think. Iya ya. Ini enak banget loh. My life ini lagi enak banget gitu loh. Tapi mulai dari hari itu, mulai dari pertanyaan itu, it gets me thinking. Waduh iya ya. Tuhan kok gini ya, gak kemana-mana ya, gak mau involve in someone's life. Jadi kalau ada yang lagi ada masalah, this is me, sebelum pandemi lah. Lagi ada permasalahan, aku orang pertama yang mundur dari perbicaraan itu. Kayak oke, udah waktunya aku tidak ikut campur urusan orang gitu. Let them have their conversation supaya aku tenang-tenang aja, aku nyaman berbabel kehidupanku sendiri gitu. Sampai Tuhan convict me. And then pandemic happens. Lalu ada kehausan dan kelaparan yang I cannot explain. Itu pasti dari Tuhan, aku jamin. Karena kalau itu dari aku sendiri, I would choose aman, I would choose nyaman, I would choose ya, settle aja gitu, gak usah ngapa-ngapain gitu. Melayani, iya melayani, main musik kok. Aku berlindung di balik pelayananku yang bermain musik. Padahal sebenarnya deep down inside Tuhan udah taruh something way much bigger than. Bukannya aku bilang pelayanan musik itu gak besar, enggak. Tapi pada waktu itu untukku pelayanan musik itu pelarian. Supaya apa? Melayani Tuhan, aku tetap terhubung, supaya aku tetap ada. Tapi I don't wanna invest in ministry, melayani Tuhan lagi gitu. The pandemic happens. Tuhan ubah hatiku dari dalam. God convicts me dari dalam. It's sesuatu yang gak bisa dijelasin. Tapi ada rasa haus dan lapar yang Tuhan taruh. Kadang kita suka sembunyi di balik statement, untuk urusan rohani, ini milik aku sama Tuhan sendiri. It's my private thing, it's my personal thing gitu. Gak usah ada sangkut pautnya sama orang lain. Karena apa? I'm spiritual, I'm not religious. Itu kan bahasanya. That's what I use. Imanku adalah personal and private, hanya saya dan Tuhan. Itu enak banget gitu ada di situ gitu. Gak perlu ada keterikatan pada komunitas, pada otoritas gereja, pada relationship dengan orang. It's just between me and God. Aku hidup baik supaya aku menjadi teladan. Ya udah gitu aja gitu. Padahal itu it's a pelarian dari apapun ketidaknyamanan yang akan terjadi dalam hidupku, itu cuman pelarian gitu. Jadi kita pikir teladan aja cukup tanpa harus menjelaskan why we do what we do gitu loh. Imanku personal. Padahal aku nyaman, padahal aku mager, kita mau aman-aman aja. Tapi satu hal, comfort does not require faith. Kenyamanan gak butuh iman. Dan sedangkan yang Tuhan mau, kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan.
kita letakkan semuanya sama Tuhan. Kita berjalan sama Tuhan. Kalau comfort does not require faith, otomatis dengan kenyamanan membuat kita jauh daripada Tuhan. That's for sure. Tuhan rindu kita senantiasa jalan sama Dia dalam setiap langkah kehidupan kita. Do you guys realize dalam kisah Esther itu, ketika dia ada di istana itu bukan tujuannya dia. Istana itu tempat persinggahannya dia. Tempat persiapannya dia. Nah, jangan sampai kita nyangkut di fase yang seharusnya jadi persiapan buat kita. Karena kita nyaman, karena kita gak mau kemana-mana. Karena kita udah oke. Karena kita ignorant akan apa yang orang lain sedang hadapi. Jadi kita nyaman aja, kita tenang gitu. Kita nyangkut. Padahal tempat itu adalah persiapan. Yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan panggil jauh lebih besar daripada istana itu. Adalah menyelamatkan bangsanya. Menghadap raja, keluar dari kenyamanan yang kalau sampai pun dia mati, ya udah I'm ready gitu. Supaya apa? Supaya bangsaku Tuhan selamatkan gitu. Menghadap raja, keluar dari kenyamanan. Padahal dia tahu resikonya, dia tahu apa yang akan terjadi pada dia. Tapi apa yang Tuhan rencanakan buat dia jauh lebih besar. So don't let comfort keep you from your calling. Jangan biarkan kenyamanan menarik kita lebih jauh daripada panggilan Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Don't let comfort keep you from your calling. Hari ini kita gak akan belajar 5 cara untuk keluar dari kenyamanan karena besok juga udah lupa paling 5 cara. So I'm just gonna ask you one question. Kapan terakhir kali kita buat keputusan yang memerlukan iman? Kapan terakhir kali kita ambil keputusan yang kita tahu ini di luar kemampuan kita. Ini kalau bukan Tuhan gak mungkin aku bisa lakukan. Tapi karena Tuhan baru aku bisa. When was the last time we made a decision that involves faith in God? Percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kapan terakhir kali? Kalau hari ini kita mau keluar dari kenyamanan kita mau keluar dari comfort kita. Dan comfort itu bukan bukan posisi keuangan yang hebat, apa semua segala macam semuanya. No. Comfort can be anything. Ingat dasarnya bisa apapun, bisa kontrol, bisa anything itu bisa. Dasarnya itu bukan physical, bukan materinya ya. Jadi hari ini kalau kita mau keluar dari kenyamanan itu, misalnya Tuhan taruh kita talenta untuk apa? Kita bisa melakukan sesuatu tapi kita gak mau lakukan. That's comfort. Gak selalu berbicara tentang uang atau materi, enggak. Tapi it talks about anything yang ada dalam hidup kita yang kita gak mau keluar, gak mau lakukan karena apa? Kita pilih kenyamanan kita. Nah kalau hari ini kita mau keluar dari situ, lakukan satu hal ini, ambil keputusan yang harus membutuhkan iman. Udah, itu aja. Every day, ambil keputusan yang harus pakai iman. Kalau tanpa iman, kayaknya aku gak mungkin deh. Setiap hari, lakuin satu aja keputusan yang harus pakai iman. Contoh, mengampuni. Aduh, kalau bukan Tuhan, aku gak mungkin ampuni dia. Talk to someone yang kita gak suka. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin aku mau ngomong sama dia. Buat beberapa orang mungkin bersaksi. Mungkin ngomong tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Buat beberapa orang sulit banget buat cerita mungkin. Kan setiap orang beda-beda kan. Setiap orang beda-beda. Untuk beberapa orang mungkin nyaman dengan baca buku, duduk di kafe dan diam aja gitu. Tanpa harus ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau cuman gitu doang, it does not require faith. Kalau sampai mesti ngomong kepada seseorang tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, do that. Supaya kita bisa keluar dari aman aja nih, kenyamanan aja nih kita nih. Buat beberapa orang mungkin sulit untuk melangkah keluar dari apapun itu yang sedang kita jalani. Tapi dengan Tuhan, lakukan itu dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, baru kita bisa lakukan. Do that, one thing, satu aja.
caranya. Mungkin untuk beberapa orang kita gak mau join small community karena kita takut. Kita takut apa? Kita takut cerita tentang kehidupan kita. Kita takut terbuka kepada orang lain. Kita takut bersosialisasi dengan orang lain. We live in our bubble zaman. Kalau kita mau keluar dari sini, padahal Tuhan udah siapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Do it. Join our small community. Datang ke cell group kita, CC, Connect Community. Cerita aja. Mulai dari cerita aku dan permasalahanku. Start from there. Satu hal kecil aja. Mungkin bagi beberapa orang baca Alkitab itu susah. Belajar itu susah. Setiap kali ngelihat hurufnya kebolak-balik. Setiap kali baca pasti ngantuk. Mungkin buat beberapa orang itu yang terjadi gitu. Ada orang-orang yang suka baca, orang-orang yang suka belajar, disuruh belajar Alkitab santai. Itu kenyamanan buat dia. Justru buat mereka mesti keluar ngomong sama orang. Kebalik, ada orang-orang yang gak bisa commit to something, baca. Tapi karena Tuhan, aku mau lakukan ini dan aku tahu Tuhan bantu aku untuk lakukan ini. Apapun itu, kalau itu butuh Tuhan baru kita bisa jalanin, lakukan itu. Hari ini melangkah bilang, God, I need you, help me. Dan lakukan secara konsisten. Satu hari satu aja hal yang kita butuh Tuhan untuk kita lakukan. That's it. Gak usah banyak-banyak, sehari satu aja. Kalau kita bisa lakukan sama Tuhan, kita bisa keluar dari whatever's holding us discomfort. Yang kita selalu jaga, yang kita selalu mau ada di situ. Caranya cuma satu, do something that requires God to be involved in your life. Amen. As simple as that. Mungkin firman Tuhan hari ini begitu simple, tapi I pray that it speaks to your heart. I pray it speaks to your soul supaya kita keluar dari kenyamanan itu. Yuk, let's bow our heads. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kiranya hari ini firman-Mu sudah selesai hamba sampaikan. Tapi biarlah kiranya Engkau mau mengusik hati kami senantiasa. We are in a comfort place right at this moment. I pray that you convict our hearts. Biarlah Engkau yang sadarkan kami bahwa kami harus keluar. Bahwa kami butuh Engkau senantiasa Tuhan. Tanpa Engkau kami gak bisa lakukan apapun Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa saat ini Tuhan. Engkau temukan kami dimanapun tempat kami berada saat ini. If we are in pain, saat ini Tuhan kami berdoa, God, you are our comforter. Engkau Tuhan yang menjaga kami. Engkau Tuhan tempat kami berlindung. Engkau Tuhan tempat kami berlari. Engkau Tuhan tempat kami bisa bersandar sepenuhnya padamu Tuhan. If we are in pain right now, kami mau sadar hari ini bahwa kami bisa berlari kepadamu Tuhan. But if we're in comfort today, if we're comfortable hari ini, kami berdoa Tuhan kami bisa keluar dari tempat ini supaya kami gak bikin sakit karena kami air yang suam-suam kuku, tapi kami bisa either panas atau dingin supaya kami bisa keluar dari discomfort zone yang sedang kami ada Tuhan. Tujuannya hanya satu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami sadar Engkau Tuhan yang empunya dunia. Tapi Engkau pilih untuk terlahir ke dunia. Di luar kenyamanan apapun itu. Engkau Tuhan yang turun ke dunia. Engkau yang miliki segalanya. Engkau Tuhan yang tidak membutuhkan apapun. Tapi Engkau pilih untuk terlahir ke dunia menjadi bayi yang sangat-sangat bergantung pada orang tua untuk menjaganya. Engkau tinggalkan semuanya untuk ada di dunia, berjalan bersama dengan kami. Dan pada akhirnya kami sadar, Engkau pilih salib. Ketika Engkau bilang biarlah cawan ini lalu daripadaku, kalau boleh aku gak usah disalibkan, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak-Mu. Ketika Engkau pilih untuk selamatkan dosa kami di atas kayu salib, Engkau pilih kesengsaraan, Engkau pilih sakit untuk menanggung dosa kami. You're stepping out of your comfort. Dan Kau lakukan itu untuk menyelamatkan kami. Dan Kau lakukan itu untuk kami semua Tuhan.
Seharusnya kami yang terima dosa itu, seharusnya kami yang dihukum, tapi Engkau lakukan itu untuk kami Tuhan. That's the perfect example of living comfort. Hari ini kami mau belajar dari Engkau Tuhan. Kalau Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami sebegitunya, biarlah kiranya kami ambil keputusan hari ini. Supaya setiap apa yang kami kerjakan bersandar sepenuhnya padamu Tuhan. Supaya kami bisa ambil keputusan satu hal aja yang kami tahu kalau tanpa Engkau kami gak akan bisa lakukan. Tapi biarlah kiranya ketika kami bisa melakukan ini kami sadar kami bisa lakukan karena Engkau saja yang memberi kami kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu namamu yang dipermuliakan Tuhan. Supaya kami bisa cerita ke begitu banyak orang betapa ajaibnya Engkau, betapa baiknya Engkau, betapa mulianya Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya melalui kehidupan kami ada banyak orang yang mengenal kasih-Mu Tuhan. Ada banyak orang yang bisa tahu betapa Engkau mengasihi mereka juga Tuhan. Kami berdoa biarlah firman ini gak stay with us, gak stuck. Tapi kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus Engkau yang usik kami senantiasa Tuhan. Berikan kepada kami kehausan, kelaparan untuk mengenal Engkau senantiasa Tuhan. Untuk mencari Engkau Tuhan senantiasa. Supaya kami bisa keluar dari kenyamanan itu. Supaya kami bisa mengejar-Mu. Dan melakukan banyak hal untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan kami tahu you have a purpose. You have a big purpose in our life. At this moment, ini adalah tempat persiapan kami Tuhan. This is not the end. Kami tahu ini tempat persiapan kami. You are preparing us for something way much bigger dan apa yang kita pernah pikirkan Tuhan. Kami gak tahu apa itu Tuhan. Tapi kami mau taat. Kami mau bersandar. Kami mau nurut. We wanna listen and obey. Kami mau ikuti arahan-Mu Tuhan. One step at a time. One step at a time. Supaya kami senantiasa tahu apa yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Wow, thank you Pastor Franklin. Kena semua ya. Apa yang lupa ya? Oh iya, oke. Oke, sebelum kita tutup ibadahnya ada pengumuman sedikit. Seperti biasa, ada yang baru pertama kali di tempat ini. Kalau malu gak apa-apa, nanti aja. Tapi disuruh nyanyi. Enggak. Suruh maju. It's okay. Kita bisa pantau ya. Ya, Kodani semua bisa pantau siapa yang baru-baru. Mungkin mereka malu untuk angkat tangan. Tapi kalau tidak malu juga kita terima ya. Kita sambut dengan haleluya. Amin. Selamat datang di Creative City Worship. And jadi Creative City Worship punya Connect Community. Apa itu Connect Community? Itu adalah komsel ya. Kalau bahasa jadul ya. Ada di Meruya, ada di Taman Anggrek, Bintaro, Metro Permata, dan Tamrin ya. Nanti ada satu lagi segera menyusul, tapi kita lagi godok terus ya. Ini tempat itu ya. Ada. Oke. Terus kalau ada testimony and prayer, kesaksian yang rahasia gitu ya, yang tidak bisa dikasih tahu siapa-siapa gitu, percayakanlah kepada nomor ini. Ini bukan bot ya, langsung bisa kontak ke nomor ini untuk share your prayer request. Kemarin ada beberapa, kenapa? Oh, ini scan barcode untuk ini. Oke. Bisa scan barcode juga untuk nomornya. Jadi bisa ada kesaksian apa, ada permintaan doa apa, bisa langsung ke sini. Lalu ada, kami mengajakmu untuk saling melayani dan memberkati sesuai minat ya. Jadi ada di kita nih ada pelayanan musik. Nyanyi juga, terus ada chorus di belakang, ada live streaming juga, ada stage itu nanti biasanya stage itu datang paling pagi, pulang paling sore ya, karena mereka harus membereskan ini. So shout out untuk anak-anak stage.
stage itu untuk semua ya keperluan di sini. Jadi siapa yang mau bergabung. Terus ada Asher juga. Asher hari ini Feli ya. Feli sama siapa? Sendiri. Wow, amazing. Tuh buat Feli. Helikopter. Apa namanya? Terus ada Kids juga, Creative City Kids itu di atas. Siapa yang mau ngajar, yang peduli sama anak-anak, yang punya kerinduan juga untuk main musik buat gitar. Dia lebih simple ya, lagu sekolah minggu gitu ya. Dan kita juga ada yang baru tadi, ada si Tio baru melayani untuk kids juga. Dan untuk kalau ada yang tergerak juga, gue mau melayani teenager. Teenager nih lagi lucu-lucunya nih gitu. Jadi lagi puyung-puyungnya. Saya aja nyerah guys jujur. Tapi tapi kalau ada yang tergerak oke, saya siap gitu. Silakan langsung saja mendaftar ke nomor ini ya. Nomor ini yang sama ya. Oke. Oke, udah ya. Lalu ya jangan lupa follow sosial media Creative City Worship di YouTube-nya Creative City Worship dan Instagram itu di @ccw Jakarta untuk tahu semua hal tentang CCW dan juga rerun ininya tadi khotbahnya yang ketinggalan itu ada di YouTube Creative City Worship dan juga nanti misalkan jaga juga kalau ada sampah-sampah kemarin kita berapa kali, sampahnya di